Dalam persiapan ibadah saat ini, mari kita mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 6. Tuhan Allah, namamu dan apa yang seterusnya. Shalom. Damai di hati. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan petugas ibadah saat ini menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita sekalian anggota jemaat yang berkerinduan beribadah pada saat ini di minggu yang kedua bulan Mei tahun 2020 dari rumah masing-masing. Tata ibadah pada saat ini kita menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk kedua, dan untuk pembacaan Alkitab diambil dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan untuk kadim kita pada saat ini yang terkasih Pendeta Kristina Sumollang, Sarjana Teologi. Selamat beribadah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Diundang kita sekalian untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau, Allah kami Tritunggal yang Esa, yang telah dan terus menuntun kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga di kesempatan indah mulia hari Minggu, hari yang diberkati 10 Mei tahun 2020,
kembali Engkau izinkan kami untuk membangun persekutuan bersama dengan Engkau dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Maka berkenanlah Engkau menguduskan persekutuan ibadah kami, sehingga peribadatan yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, bahkan yang kami laksanakan di gedung gereja saat ini, tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dunia tercipta oleh karena Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Marilah saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang masih Engkau perkenankan menikmati kehidupan sampai di hari ini tetap ada dalam pemeliharaan-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa keberadaan kehidupan kami, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang kami buat, yang didapati semuanya itu melanggar segala perintah dan ketetapan yang Engkau sampaikan lewat firman-Mu. Ketika sebagai umat Tuhan masih jua kami hidup dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran kami, masih jua kami menganggap diri kami hebat, sehingga ketika ada hal-hal yang kami rancangkan dalam kehidupan, kami mau itu semua berjalan sesuai keinginan kami. Dan ketika yang terjadi tidaklah demikian, kami berontak, kami marah, kami mempersalahkan Engkau. Kami menjadi umat yang tegar tengkuk. Ketika banyak hal indah telah Engkau karyakan dalam hidup kami, justru kami membalasnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan Allah, sebagai satu persekutuan jemaat yang masih Engkau perkenankan untuk menikmati kehidupan di tengah situasi yang ada saat ini, tidak sedikit umat-Mu yang terus mempertanyakan keadilan-Mu. Di manakah Tuhan Allah
Kenapa pertolongannya belum juga ada sampai saat ini? Mengapa wabah penyakit ini masih terus merajalela, membuat kami tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya? Sementara ada begitu banyak orang yang tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena Engkau masih memungkinkan kami menikmati makanan, minuman, menikmati kesehatan dan kekuatan, menikmati waktu yang indah, yang panjang bersama dengan keluarga kami. Maka kiranya kami pun dibukakan mata hati dan iman kami untuk melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup, sehingga kami tidak menjadi umat yang mudah bersungut-sungut, menyalahkan satu dengan yang lain, sementara kami tidak berbuat apa-apa. Ampunkan kami Tuhan untuk segala tindakan salah yang kami buat, dan layakkanlah kami untuk kembali membenahi kehidupan, menjadi pribadi, menjadi umat, menjadi masyarakat yang lebih baik, yang mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya kepada Engkau ya Tuhan kami datang memohon, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Maka sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari kungkungan malam gelap. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku akan selalu bersyukur. Karena
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita ucapkan puji-pujian kita kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi bumi dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jemaat disilahkan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Engkaulah pelita dalam kehidupan kami. Hidup kami akan menjadi gelap ketika Engkau tidak menerangi kami, dan kami akan berjalan dalam kesesatan. Saat ini kami mohon, terangilah kami dengan pelita firman-Mu, sehingga hidup kami semakin terarah menjalani segala tugas kerja, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang masih Engkau titipkan bagi kami semua. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga Engkau Allah yang maha tidak terbatas akan bekerja dengan kuasa-Mu, sehingga firman tersampaikan, kami pun boleh menjadi pelaku-pelakunya. Kuasa kegelapan Engkau enyahkan dalam hati, pikiran, bahkan ruangan di sekitar kami, sehingga kami benar-benar akan pusatkan perhatian kami kepada firman-Mu yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yunus. Yunus pasalnya yang keempat, dibaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jemaat diundang untuk berdiri. Perikop bacaan kita, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kembali diundang untuk berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yunus merupakan tokoh yang sangat dikenal, mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa. Lahir di Israel dan bertumbuh di kota Gat-Hefer sekitar 3 mil jaraknya dari Nazaret. Ia mendapat penugasan khusus dari Tuhan Allah untuk mengabarkan berita pertobatan kepada bangsa kafir Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Bukanlah suatu tugas yang biasa-biasa saja, mengingat reputasi bangsa Niniwe yang terkenal dengan kekejaman dan yang suka menindas. Kisah penolakan Yunus terhadap panggilan Allah memang sangat menarik perhatian. Dimulai dari pelariannya dari Yafo menuju ke Tarsis. Tetapi yang atas seizin Tuhan, Yunus dicampakkan ke dalam laut dan harus menginap
3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan atas penentuan Tuhan Allah jugalah Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut ke daratan. Selama menjalani masa karantinanya di dalam perut ikan, Yunus telah membulatkan tekad untuk membayar nasarnya terhadap orang-orang yang ada di Niniwe. Dan benar, Yunus memenuhi nasar itu, dan sesuai dengan firman Allah, ia pun berangkat ke Niniwe, masuk ke dalam kota dan menyerukan berita peringatan kepada orang-orang yang ada di sana. Isi dari seruan yang disampaikan oleh Yunus bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pasal 3 ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, ternyata seruan ini membuat orang-orang Niniwe mendengar, dan tanpa basa-basi mereka menaruh percaya kepada Allah. Mulai dari raja, semua rakyat, bahkan sampai ternak-ternak mereka melaksanakan puasa, mengenakan kain kabung untuk menyesali segala perbuatan mereka dan meninggalkan semua tingkah laku mereka yang jahat, dengan harapan Allah akan berpaling dari amarahnya dan yang menyala-nyala, sehingga mereka semua tidak akan binasa. Allah melihat segala perbuatan mereka. Allah melihat penyesalan mereka. Allah melihat kesungguhan hati mereka. Maka ia menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya atas orang-orang Niniwe, dan Allah tidak jadi melakukan hukumannya atas mereka. Sudah sepatutnya kita memberikan standing applause kepada Yunus karena ia telah berhasil melaksanakan misinya terhadap orang-orang Niniwe. Sebagai seorang nabi, Yunus seharusnya bangga karena segala ketakutannya terbayar lunas dengan pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Akan tetapi, fakta berbicara bahwa perasaan yang sebaliknya justru menghinggapi Nabi Yunus. Di awal pembacaan kita telah dikatakan dengan jelas ia kesal terhadap keputusan Allah yang tidak jadi menunggang balikan kota itu. Kekesalannya yang berujung kepada kemarahan pun nampak jelas ketika ia berucap, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Secara manusia, Yunus mau Tuhan konsekuen terhadap keputusan yang telah dibuatnya. Karena benarlah pendapat Yunus bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah melihat kesungguhan hati penduduk Niniwe, sehingga berbelas kasihanlah Allah terhadap mereka. Kendati pun Allah kembali harus berhadapan dengan pemikiran Yunus yang sampai saat itu tidak mampu menyelami cara Allah dalam bekerja. Pengingkarannya terhadap tugas yang diberikan sejak awal sebenarnya patut mendapatkan ganjaran yang lebih. Tapi karena ia mau menyadari kesalahan, maka Allah memberikan ia kesempatan yang kedua. Oleh karena itu, menanggapi perilaku Yunus, maka Allah bertanya kepadanya, "Layakkah engkau marah?"
Yunus yang masih dikuasai dengan kekesalan tetap pada pendiriannya. Sehingga untuk menjawab kekesalan hatinya, Tuhan pun atas penentuannya menumbuhkan pohon jarak yang melampaui kepala dari Yunus untuk menaungi Yunus, dan Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Esoknya ketika fajar menyingsing, datanglah seekor ulat atas penentuan Allah juga, yang menggerek pohon itu sehingga layu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan atas penentuan Allah juga bertiuplah angin timur yang panas terik dan matahari yang menyakiti kepala, lalu rebahlah ia. Dan Tuhan berfirman, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus tetap menjawab, selayaknya aku marah, bahkan sampai mati. Sampai pada batas ini pun Yunus masih belum memahami hatinya Allah, bahwa sedangkan pohon jarak yang hanya sebentar saja ada dan kemudian mati keesokan harinya disayang oleh Yunus, apalagi bangsa Niniwe yang telah memberi diri bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyayangi mereka? Menjadi sebuah bukti sejarah bahwa Allah kita bukanlah Allah pendendam. Ia adalah Allah yang maha kasih, dan kasihnya tidak hanya terbatas kepada orang Israel saja, tetapi kepada setiap orang dan bangsa yang mau bertobat. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini merupakan minggu ke-8 kita harus beribadah di rumah, yang artinya kita terpanggil untuk membangun mezbah Allah di rumah kita masing-masing. Kita terpanggil untuk belajar memahami segala maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita ketika ujian pandemi COVID-19 ini telah berimbas ke semua lini kehidupan manusia. Semua ini mengingatkan kita akan ketidakberdayaan kita sebagai manusia yang kerap kali egois seperti Yunus, meminta keadilan Allah ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sejalan dengan keinginan dan harapan kita. Bahkan mungkin ada saat di mana kita merasa benar sementara Allah salah dalam mengambil keputusan. Saudaraku, Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Tetapi Ia juga adalah Allah yang tidak menaruh benci kepada umat yang Ia kasihi, terlebih kepada mereka yang mau hidup berbalik kepada Allah, tanpa terkecuali siapapun itu. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, suku, agama, strata sosial, dan lain-lain sebagainya. Kalau di masa ini ada begitu banyak orang yang membawa diri dalam pertobatan, sadar akan kelalaian di masa lampau, bukankah itu adalah kesukacitaan yang besar? Seruan pertobatan sampai saat ini masih terus menggema. Lonceng untuk membuat kita sadar akan segala perbuatan yang tidak baik masih berdentang, memberi tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menata diri menjadi lebih baik. Kita terpanggil untuk belajar dari orang-orang Niniwe. Sekalipun mereka tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, tetapi mereka mau memberi diri untuk memahami seruan pertobatan yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Yunus. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kasih Allah ditujukan kepada semua orang, kepada semua bangsa. Maka sebagai gereja,
kita pun terpanggil untuk menyatakan kasih itu kepada banyak orang. Kita bersyukur karena jangkauan pelayanan Jemaat Gemim Kinamang tidak hanya terarah kepada jemaat setempat saja, tetapi juga kepada banyak orang, sehingga dalam perkenanan Tuhan bulan ini akan menyalurkan lagi bantuan tahap yang ketiga. Kegiatan ini pun bukan hanya dilakukan ketika pandemik ini terjadi, tetapi jauh sebelumnya Jemaat Gemim Kinamang telah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk banyak orang. Kita percaya, oleh karena semua perbuatan baik itu, kita masih dan akan terus diberkati dan menjadi berkat sampai kapanpun. Maka biarlah kasih Tuhan pasti akan menyertai Jemaat Gemim Kinamang dan kita semua, tetapi juga kepada setiap orang yang boleh mendengarkan firman-Nya. Maka terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan Allah sambil mengumandangkan pujian Ku heran Allah mau memberi. Jemaat Maha Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita angkat bersama pujian pengantar kita dalam doa ini. Tuhan, sambut jiwaku bila ku berdoa.
Mari kita berdoa. Ada pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena hanya perkenanan-Mu lah sehingga persekutuan beribadah di hari Minggu ini kembali boleh tercipta di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena sampai saat ini belas kasihan Allah masih terus kami nikmati lewat kesehatan dan kekuatan. Kendatipun kami masih harus bergumul dengan situasi dan keadaan yang ada. Pandemi COVID-19 yang masih merajalela di seluruh belahan dunia, termasuk kami yang ada di Sulawesi Utara, Manado, Minahasa, Bitung dan sekitarnya. Maka dalam persekutuan ini kami memohon belas kasih-Mu untuk kami. Ketika firman-Mu terus mengingatkan kami untuk melihat setiap kebaikan-Mu di tengah badai sekalipun. Ampunkan kami ketika dalam situasi seperti ini masih ada saja orang yang egois, tegar tengkuk, atau malah mempersalahkan Engkau dengan beranggapan bahwa Engkau telah meninggalkan kami dan tidak membantu kami. Kami yakin segala sesuatu tetap ada dalam kendalinya Tuhan Allah, bahwa tidak ada kuasa apapun yang melebihi kuasa-Mu. Maka berikanlah hikmat-Mu untuk kami, sehingga kami tidak menjadi lemah apalagi berputus asa. Maka kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, untuk semua dokter, perawat, tenaga kesehatan, relawan, sopir-sopir ambulans, petugas yang bekerja di kamar jenazah, yang Engkau tempatkan untuk melayani mereka yang sakit, baik itu yang mengalami sakit penyakit apapun, termasuk di dalamnya para penderita COVID-19. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kekuatan, terlebih kesehatan, sehingga kendati pun mereka harus bertarung nyawa untuk melakukan tugas pengabdian mereka, tetapi mereka yakin bahwa kuasa kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi juga bagi semua TNI dan Polri, Satpol PP dan semua petugas keamanan yang bertugas untuk membantu masyarakat menertibkan mereka yang tidak mendengar aturan yang ada saat ini. Berkatilah juga mereka, anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, jaga mereka semua dengan semua ketahanan tubuh yang baik, sehingga mereka tidak mudah terserang dengan berbagai penyakit termasuk virus corona ini. Berkati keluarga mereka yang tetap tekun mendoakan dan bergumul untuk mereka semua. Berkati semua yang harus bekerja di rumah, bahkan yang sampai saat ini pun harus bekerja di luar rumah. Beri ketenangan dalam menghadapi ujian ini, sehingga kami tidak lengah, kami tidak kehilangan pengharapan. Berkati pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat yang ada. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat membangun negara kami. Bimbinglah mereka dalam menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkatilah seluruh elemen bangsa agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain hanya karena perbedaan agama, suku, wilayah, ideologi, strata sosial dan lain-lain. Karena Engkau ciptakan kami berbeda-beda. Engkau beri kami agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Engkau tempatkan kami di berbagai tempat, mendiami Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Maka bimbinglah
agar kami tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Hindarkanlah juga pemimpin bangsa kami dan pihak-pihak tertentu dari perbuatan korupsi. Ketika di tengah situasi yang terjadi saat ini, ada begitu banyak bantuan yang diupayakan. Janganlah kiranya ada pihak-pihak yang coba menyalahgunakan itu, sehingga membuat rakyat kami yang sudah miskin semakin bertambah miskin dan menderita, menjadi pengungsi di negara kami sendiri. Dan biar kiranya semua bantuan yang disalurkan untuk masyarakat benar-benar diterima sesuai dengan porsi yang ada, sehingga keadilan pun akan tercipta di semua aras kehidupan. Terlebih ketika kami masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Ajar kami untuk mematuhi peraturan pemerintah, karena ketika kami tidak taat aturan, maka keadaan ini akan membuat kami sulit untuk bangkit, bahkan membawa kami kepada keterpurukan ekonomi yang lambat laun pasti akan terjadi. Berilah pertobatan kepada bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap kami. Kasihanilah bangsa ini ya Tuhan Allah, karena Engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Biarlah bangsa Indonesia menyinarkan kemuliaan Allah. Penuhilah bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya apabila rakyat Indonesia memohon dan berdoa kepadamu, apapun agama dan kepercayaan kami, maka kabulkanlah permohonan dan doa kami. Hindarkanlah kami dari malapetaka ini. Putuskanlah mata rantai pandemi COVID-19. Biarlah semua mulut rakyat kami akan meninggikan dan memuliakan, tapi juga mengagungkan Engkau. Karena hanya Engkaulah yang sanggup untuk melalukan badai ini. Yang kalau sampai saat ini belum ada vaksin yang tepat yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi penyakit ini, maka hanya dalam penyerahan diri yang sungguh kepadamu lah kami percaya Engkau akan menyatakan kasih dan kemahakuasaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa, untuk gereja kami. Berkatilah gereja-Mu yang ada di seluruh pelosok negeri, termasuk yang ada di wilayah pelayanan Gemim. Berilah hikmat-Mu bagi para pemimpin gereja di arah sinode wilayah dan jemaat. Memberkati pelayanan yang ada di jemaat Gemim Kinamang. Semua pelayan khusus, baik itu Syamas, Penatua, Pendeta, UPK, Bipra, tim doa kolom 1 sampai kolom 7, penasihat jemaat, KPDP, kelompok fungsional lansia, dan semua yang terkait dalam pelayanan ini, termasuk yang bertugas dalam peribadatan ini, baik itu koordinator ibadah, prokantor, keyboardis, bahkan tim IT, pegawai gereja dan kostor yang sampai saat ini terus mengupayakan pelayanan ibadah minggu dan ibadah-ibadah kolom tetap berjalan sebagaimana mestinya, kendati pun dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Beri kami sukacita dalam melayani di tengah situasi sekarang ini, sehingga bersama semua jemaat-Mu kami semakin giat untuk berdoa, berpuasa, bahkan tekun membaca firman Tuhan. Berkatilah program yang ada di jemaat. Ketika di tengah situasi pandemik ini, gereja-Mu tetap memperhatikan kebutuhan jemaat lewat pemberian bahan natura yang bulan Mei ini sudah akan memasuki tahap yang ketiga. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang maha kaya. Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang dibutuhkan
Engkau tahu apa yang diperlukan dan Engkau tidak berkekurangan untuk memberkati itu. Karena bantuan yang diberikan oleh jemaat Gemim Kinamang bukan hanya juga ditujukan kepada anggota jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 7, tetapi juga Tuhan, ada jemaat lain yang turut merasakan berkat Tuhan bagi jemaat Kinamang. Dan untuk itulah gereja ini terpanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Gereja yang betul-betul menjalankan perannya, yang bukan hanya sekedar membangun peribadatan, tetapi juga yang terus memberi contoh dan teladan yang baik bagaimana mempraktikkan kasih itu kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berdoa kami untuk anak-anak kami yang saat ini harus belajar dari rumah. Beri mereka semangat, beri mereka kesabaran. Bahkan orang tua, papa dan mama, opa dan oma, yang juga saat ini harus berperan sebagai guru bagi anak-anak dan cucu-cucu. Berkati bagi anak-anak kami yang di tingkat SMU yang telah dinyatakan lulus, bahkan ada yang sudah mendaftar di perguruan tinggi dan diterima di fakultas-fakultas tertentu. Tuhan, berkatilah mereka. Berkati rencana-rencana ke depan, termasuk mereka yang ada di TK, SD, SMP yang sudah akan menyelesaikan pendidikan mereka di jenjang ini, sementara mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Tuhan Allah, Engkau yang akan menjaminkan masa depan yang indah, sehingga dalam perkenanan-Mu ketika badai virus ini dilalukan, anak-anak kami akan kembali bersekolah seperti biasanya. Engkau yang akan mengadakan segala yang dibutuhkan oleh orang tua untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Berkati jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu berjalan ini boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun keluarga. Tuhan, kuduskanlah sukacita jemaat Tuhan. Ingatkan betapa Engkau baik. Di tengah keadaan ini Engkau masih mengingat kami semua dengan memberikan panjang umur, lanjut usia, bahkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Tetapi juga kami bergumul bersama dengan keluarga Kapong Talenggangsing ketika beberapa hari yang lalu dalam kuasa kasih-Mu Engkau memanggil pulang suami, papa, opa, saudara yang kekasih almarhum Bapak Ironimus. Keluarga saat ini tengah memangku duka, tetapi Engkau yang akan menjadi penghibur sejati, mendampingi Ibu Lili bersama anak cucu menghadapi hari-hari selanjutnya. Kepada Engkau Tuhan, kami naikkan syukur karena atas segala berkat-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sekalipun di tengah kondisi yang sangat menyedihkan ini, kami masih mampu menyatakan syukur kami lewat persembahan yang telah kami berikan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami Bapa, bahwa Engkaulah sumber berkat hidup kami. Kalau kami masih mampu makan, minum, dan cukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka jangan biarkan tangan ini tertutup untuk tidak memberi persembahan. Karena kami percaya Engkau menilik setiap pemberian jemaat Tuhan untuk menopang semua pelayanan yang masih tetap dikerjakan oleh gereja, oleh jemaat Gemim Kinamang. Maka biar kiranya lewat persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, lewat peribadatan-peribadatan, segala sesuatu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk sentralisasi kami ke sinode bahkan ke wilayah. Terima kasih ya Tuhan Allah, kuduskan dan berkatilah semua itu. Dan kami percaya kehidupan kami, rencana kami, bahkan segala harapan kami di sepanjang minggu berjalan esok dan seterusnya ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Maka sendengkanlah telinga-Mu terhadap semua harapan, doa dan permohonan kami. Karena kami memohon hanya kepada-Mu ya Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang agung, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.